lagi bersama saya di John Rusco Channel. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi pengalaman ketika mengikuti kegiatan BIMTEK Guru Belajar. Di awal pada saat saya mendaftar, saya berpikir, saya memilih gelombang kedua, saya berpikir kegiatan ini akan dimulai tanggal 11 hari Minggu, kemudian selesainya tanggal 20. Nah, di awal ragu-ragu karena lumayan, ini ada 9 hari dan begitu lama, tapi saya tetap nekat saja, coba-coba masuk. Ternyata teman-teman, ini kalau kita punya waktu yang kosong, dalam waktu singkat kita bisa mengerjakan aktivitas pembelajaran di program guru belajar ini, sehingga seperti saya dalam 1 hari selesai dan sudah bisa di-download sertifikatnya. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu, mari kita lihat program guru belajar. Caranya ya teman-teman daftar, link pendaftaran ada di bawah. Teman-teman daftar atau login saja gunakan akun SIM PKB. Ini saya akan tunjukkan. Saya login, ini SIM PKB. Nah, saya sudah menyelesaikan kegiatan dari 100% selesai. Kebetulan nilainya bagus sehingga boleh mengikuti BIMTEK. Nah, ini urusan nilai. Memang di kegiatan ini per sesi kita akan per modul, per program pembelajaran kita dilakukan asesmen, diuji dulu. Nah, jika tidak sampai 70 tidak bisa lanjut, tapi teman-teman tidak usah takut karena kita bisa mengulangi lagi. Akhirnya setelah tahu nilai kita di bawah 70 ya baca, pelajari lagi, kemudian lakukan asesmen kembali, tes kembali. Nah, di awal kegiatan teman-teman akan menerima asesmen program. Ini biasalah kita lakukan, ini namanya pretest. Ada sekitar 50 butir soal. Di bagian ini tidak perlu ragu karena ini cuma memetakan kemampuan awal kita sebelum belajar. Dan di akhir nanti kita juga menerima post test dengan soal yang sama. Nah, teman-teman guru sekalian, sesudah kita lewati tahapan ini, kita akan diajarkan tentang konsep pembelajaran jarak jauh. Jadi ada 8 topik. Ini menarik sekali. Yang pertama itu pengantar pembelajaran, kemudian tantangan pembelajaran jarak jauh, tujuan dan prinsip, ada lagi pembelajaran jarak jauh dengan cara 5M. Ini menarik, saya juga baru paham. Lalu ada strategi pelibatan orang tua. Nah, bagi teman-teman guru yang belum pernah mencoba melakukan ini, bagus kita ikuti pembelajaran di sini. Nah, ini kita tahu bagaimana yang namanya memanusiakan hubungan. Ini konteks 5M, kemudian tantangan dan sebagainya, itu bagian dari 5M. Kemudian kita sesudah itu kita diberikan kuis sebanyak 10 nomor. Jadi paling kurang 7 benar. Bagi teman-teman guru yang ingin lanjut ke tahap berikutnya, bagaimana kalau tidak sampai 7 benar atau di bawah 7 yang benar atau nilai di bawah 70 nilainya, ya kita bisa meminta tes ulang, begitu seterusnya. Setelah selesai materi ini, kita akan diajarkan konsep kurikulum pada kondisi khusus seperti pandemi ini. Nah, setelah di awal kita akan mendapat semacam pengantar, kemudian meninjau kembali tujuan dan prinsip, konsep kurikulum kondisi khusus, dan seperti itu. Nah, di bagian ini soalnya kalau saya tidak salah 4 buah. Kalau teman-teman berhasil kerjakan, dan kebetulan 4 buah itu mudah semua teman-teman, jadi saya bisa dapat poin 100. Itu di bagian konsep kurikulum. Jadi ada banyak materi yang menarik terkait dengan bagaimana membangun pembelajaran jarak jauh. Nah, belajar saja tidak cukup, teman-teman, mengajar saya tidak cukup. Makanya di sini juga diajarkan
bagaimana memulai dengan asesmen awal. Kita mendiagnosa dulu, jadi asesmen diagnosis. Di dalam asesmen diagnosis ini nanti kita tahu ada yang namanya asesmen kognitif dan non kognitif. Ini dalam rangka mengatasi stres pada anak-anak karena belajar dari rumah, tidak melakukan tatap muka langsung. Sesudah kita lolos di materi konsep asesmen diagnosis ini, kita akan diajarkan bagaimana konsep diagnosis berkala. Bagi teman-teman sekalian, ini pembelajaran yang memang mengajarkan kita literasi. Jadi kita harus banyak membaca, melihat, dan bacaannya pun semuanya ada di dalam web Guru Belajar ini. Jadi teman-teman tidak perlu takut harus ada buku dan sebagainya, karena di sini materinya sudah tersedia. Kemudian kita diajarkan yang namanya konsep asesmen diagnosis berkala. Ini yang dibilang asesmen formatif. Nah, yang dilakukan, ini juga meluruskan konsep, dilakukan secara berkala dalam pembelajaran, bukan sekedar di awal, di tengah atau akhir, tapi bagaimana itu proses berlanjut sebagai bagian dari pembelajaran. Asesmen ini diajarkan ada 3 jenis. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana asesmennya. Nah, selanjutnya ada yang namanya ragam model pembelajaran jarak jauh. Di sini ada pengenalan sekaligus meluruskan kembali beberapa miskonsepsi terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, di bagian terakhir materi ini, makanya bisa cepat teman-teman, ini langsung penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Tenang saja, karena ini baru BIMTEK, maka tidak ada otak-atik aplikasi, tidak ada otak-atik alat teknologi pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi intinya ini kegiatan yang mudah, gampang dipahami. Jika semua nilai ini di atas 70, sekali lagi saya sampaikan 70 ini syarat untuk lanjut, tapi jika kurang kita boleh tes kembali, dan di akhir kita akan di asesmen kembali pasca program. Apa soalnya? Ya sama seperti kita menjadi guru, melakukan pretest, ada post-test. Soal pretest ya sama juga dengan soal post-test. Nah, post-test ini bagi teman-teman semua pasti tahulah bahwa soalnya ada soal pretest atau begitu sebaliknya. Demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru di mana saja Anda berada, ayo tingkatkan kemampuan. Ini kesempatan 1 hari bisa langsung dapat sertifikat yang jumlah jamnya sebanyak 32 jam. Lumayan jika teman-teman guru mengikuti dan dinyatakan lolos. Tadi saya dimulai dengan nilai yang ala kadarnya pretest. Setelah membaca dan melihat, mengamati apa yang diajarkan di dalam kegiatan ini, lompatannya lumayan. Pada saat post-test nilainya menurut saya sangat bagus dan di luar dugaan, tanpa harus belajar atau menambah literasi buku untuk mengikuti ulangan ini. Demikian Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kemampuan, tambah wawasan, dapat ilmu, dapat juga sertifikat. Salam dari saya, Dion Risiko.